Oke, jadi hari ini selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bukan minggu lalu, tapi kemarin libur tanggal merah. Jadi kita gantikan. Jadi biar kita tidak ketinggalan materi perkuliahan. Oke, untuk selanjutnya di mata kuliah mikroprosesor saya akan menjelaskan terkait dengan terminologi atau istilah-istilah yang berkaitan dengan mikroprosesor. Karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai perkembangan mikroprosesor secara dari awal sampai dengan saat ini. Untuk yang sekarang ini kita akan mengenal kembali, sebetulnya kalian sudah pernah atau sudah belajar mengenai terminologi atau istilah-istilah yang sering ada dalam komputer. Yang sekarang yang pertama kita akan mengenal kembali yang namanya sistem bilangan. Dengan namanya sistem bilangan inilah metode yang digunakan untuk metode atau besaran suatu full kan untuk kita berkomunikasi atau melakukan suatu perhitungan di dalam komputer. Nah, sistem bilangan tersebut ada beberapa tipe yang ada dalam komputer. Yang pertama kita mengenal yang namanya sistem bilangan binary atau istilahnya basis 2, hanya ada 0 dan 1. Itu diberi nama sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner ini sering disebut dengan bit atau kepanjangannya binary digit. Dan ada juga beberapa satu kesatuannya. Jika kesatuannya 4 simbol biner, itu diberi nama nibble. Sedangkan jika kesatuannya 8 simbol, diberi nama byte. Jika kesatuan dari simbol biner itu 16, diberi nama atau disebut dengan word. Jadi masing-masing dari istilah itu memiliki masing-masing kesatuannya. Jadi kalau 2 itu masih bit, kalau 4 itu nibble, kalau 8 itu byte, sedangkan 16 itu word. Jadi itu yang biasanya kita kenal dalam dunia komputer untuk kita perhatikan bersama-sama dalam penggunaannya. Terus ada juga ada juga diberi nama hexadesimal atau istilahnya basis 16. Kan juga ada yang basis 10 dan basis 8 itu pada kebutuhan tertentu. Tetapi untuk komputer itu biasanya basis 2 dan basis 16 untuk digunakan. Ini seperti yang sudah kalian tahu, itu dari 0 sampai dengan huruf F yang digunakan untuk mempresentasikan hexadesimal itu. Itu 4 sebenarnya, tetapi yang sering digunakan dalam komputer ada 2, yaitu biner dan hexadesimal. Selanjutnya dalam dunia digital itu dikenal dengan 2 buah tegangan, 0 dan 5 volt. Untuk ranah digital itu 0 itu adalah yang paling rendah, sedangkan yang paling tinggi untuk tegangannya adalah plus 5 volt. Itu mempresentasikan 0 volt itu 0 kalau dalam bentuk biner, dan 5 volt itu adalah 1. Jadi seperti itu dalam digital, maka dibuatlah besaran dari 1 itu adalah 5 volt. Tidak boleh melebihi dari 5 volt. Terus ada juga istilahnya transistor. Nah, ini merupakan salah satu komponen aktif di dalam komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat, karena di dalam mikroprosesor dan juga mainboard dan lain sebagainya yang ada di peripheral komputer itu lebih banyak menggunakan transistor, sehingga transistor ini digunakan sebagai komponen yang untuk berfungsi sebagai penguat dan saklar, karena bisa digunakan dalam
bidang analog dan digital. Itu untuk transistor. Terus transistor itu ada jenisnya, ada yang NMOS, ada CMOS, dan ada TTL. Kalau NMOS itu negatif metal oxide transistor, dan CMOS itu komplementari dari ini metal oxide, dan TTL itulah transistor logic yang mungkin sudah kalian dapatkan pada saat belajar sistem digital. Bagaimana ada transistor yang bisa digunakan dalam perhitungan atau rangkaian digital. Terus juga ada istilahnya gerbang logika atau logic gate. Ya, mungkin kalian sudah pernah pelajari, ada AND, ada OR, ada inverter, ada NAND, dan lain sebagainya. Oke, nah, apa namanya, refleksi pada saat kita belajar mengenai. Terus ada juga yang namanya integrated circuit atau IC, yaitu gabungan dari beberapa komponen yang dijadikan satu packaging atau satu paket, dan nantinya itu digunakan untuk apa namanya, proses dari suatu komponen atau suatu sistem dan rangkaian tertentu. Dan IC ini ada beberapa tipenya, ada IC analog, ya. Terus untuk komponen analog, untuk contohnya lah operasional amplifier, dan IC hybrid yang bisa untuk dua komponen analog dan digital. Ada juga IC digital yang khusus untuk ranah digital. Tambahannya adalah yang ASIC dan VLSI. Ini semua spesifikasinya bisa kalian cari di internet. Secara umum seperti ini pembagian dari IC yang nantinya banyak digunakan dalam mikroprosesor. Terus mikroprosesor itu sendiri diberi nama pendek UP, jadinya UP. Jadi U-nya kecil, P-nya besar, itu adalah nama lain dari CPU, Central Processing Unit. Itu bagian dari VLSI yang didesain untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi UV lah otak dari komputer. Nah, otak itu adalah mikroprosesor. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, inilah bentuk atau nama dari mikroprosesor zaman dulu. Ada Zilog 80, ada Pentium, Intel, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian sejarah dari mikroprosesor. Selanjutnya ada yang namanya microcontroller, disingkat UC. Kalau yang tadi mikroprosesor UP. Nah, ini mikroprosesor dengan microcontroller ini berbeda dari segi komponen di dalamnya. Kalau mikroprosesor itu terpisah antara memori, antara apa namanya I/O, dan mikroprosesor itu terpisah lokasinya. Nah, sedangkan microcontroller ini menjadi satu kesatuan di dalam sebuah chip. Jadi dalam satu chip itu sudah ada I/O-nya, input output, sudah ada memorinya, sudah ada mikroprosesornya, sehingga banyak digunakan di perangkat-perangkat sistem kendali atau sistem kontrol yang adopsi dari otomatisasi sistem. Itu contoh dari mikroprosesor atau microcontroller. Terus juga ada yang istilahnya arithmetic logic unit atau ALU, yaitu sebuah step atau perhitungan aritmatik yang dilakukan di dalam sebuah komputer. Terus ada yang namanya juga flip-flop. Ini rangkaian digital yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu nilai 0 dan 1. Jadi istilahnya flip-flop itu kayak lampu 0 dan 1 padam dan menyala. Nah, di dalam sistem komputer pun digunakan flip-flop. Itu sebagai rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan suatu besaran nilai biner. Sebatas menyimpan dan dikembalikan lagi pada saat diperlukan. Flip-flop. Terus memori. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, memori adalah serangkaian flip-flop yang dikombinasikan untuk menyimpan suatu informasi. Memori ada dua, ada yang non volatil, ada yang volatil. Ada yang
Datanya masih tersimpan jika listrik mati, ada juga datanya yang tidak tersimpan jika powernya atau listriknya itu dipadamkan. Jadi seperti itu memori yang kita ketahui. Terus juga ada register. Register ini lebih kepada memori yang diimplementasikan dalam mikroprosesor untuk penyimpanan atau pengalamatan dari data-data yang kita gunakan atau data-data yang muncul pada saat mengoperasikan komputer. Jadi register ini pengalamatan untuk mengambil atau mencari sebuah data atau file yang nantinya bisa kita proses lebih lanjut. Itu register. Selanjutnya untuk memori itu sendiri di sini dispesifikasi lagi random access memory, yaitu RAM, yang mana di sini bersifat sementara bagi data dan kode dalam mikroprosesor. Jadi sifatnya sementara. Dan RAM ini akan hilang jika powernya dimatikan, dengan istilahnya volatil. Jadi data-data yang sudah rekam atau sudah masuk ke RAM, jika power dari listrik itu dipadamkan, maka akan hilang jika dihidupkan kembali. Jadi sifatnya sementara. Selain dari random, ada juga yang read only, jadi bersifat membaca saja. Jadi dia sudah tertanam memori dan program dan hanya bersifat membaca saja. Jadi contohnya EEPROM untuk bootstrap atau bootloader dari sebuah sistem operasi. Jadi ini sistemnya non volatil, jadi biarpun power supply-nya diputus, isinya tidak akan hilang karena sudah didesain sedemikian rupa untuk memori ini bersifat baca saja dan tidak akan hilang pada saat power dimatikan. Terus ada istilah yang diberi nama control unit, CU, itu bagian yang bertugas untuk mengontrol semua bagian yang ada di mikroprosesor, ALU, register, dan lain sebagainya. Terus ada peripheral, kan untuk tambahan komputer, baik itu input dan juga output, itu namanya peripheral, tambahan. I/O, input output, jadi di komputer itu ada namanya port yang difungsikan dua arah sebagai input dan sebagai output. Contohnya USB. USB bisa difungsikan sebagai input, bisa juga difungsikan sebagai output. Nah, jalur transmisi yang bisa digunakan di dalam komputer. Terus ada yang istilahnya bus. Bus inilah jalur pengiriman sinyal informasi antar komponen. Nah, bus ini ada yang istilahnya bus data, bus address, dan bus control. Dan lokasinya juga dibedakan menjadi dua, bus internal dan bus eksternal. Jadi kita akan banyak bahas itu pada pertemuannya. Untuk saat ini baru terminologi saja atau istilah-istilah yang mungkin baru atau mungkin yang sudah kalian ketahui, tetap kita pelajari lagi agar mengingat di apa yang sudah pernah kalian. Yang ke-20 ada namanya hard disk. Hard disk tempat penyimpanan sekunder untuk penyimpanan data atau program yang jumlahnya lebih besar. Nah, hard disk ini sekarang sudah mengalami pergeseran menjadi yang dulunya HDD namanya menjadi SSD. Juga itu semua berawal dari kekurangan dari hard disk yang mana masih menggunakan piringan dan cakram untuk proses baca dan menulis. Sekarang sudah menggunakan komponen digital yang berupa IC untuk menggantikan piringan dan cakram tersebut. Ya, lebih safety dan lebih cepat dalam mencari dan menulis sebuah data atau file. Nah, itu bagian dari terminologi hard disk. Nah, itu saja sebenarnya di pertemuan 4 ini saya sampaikan. Jadi ada istilah-istilah yang sama-sama kalian pelajari lebih lanjut. Mungkin ada istilah flip-flop atau terdengar di
materi kalian. Ada juga mungkin istilahnya microcontroller dengan nama pendeknya UC, ada juga microprosesor dengan nama pendeknya UP. Artinya untuk integrated circuit dan lain sebagainya itu mungkin sudah banyak kalian dapatkan pada saat di sistem digital. Jadi di prosesor ini tentunya akan menggunakan itu semua, istilah-istilah itu semua, sehingga biar tidak lupa dan tidak hilang jejak yang sudah kalian dapatkan pada saat belajar sistem digital dan elektronika. Ya, nantinya pada saat merumuskan sebuah permasalahan dan juga solusi dari masalah tersebut, kalian bisa menggunakan istilah-istilah seperti ini, transistor dan juga sistem bilangan dan lain sebagainya yang sudah akan muncul dalam terminologi suatu. Nah, itu saja pembahasan saya pada pertemuan 4 ini. Nah, pertemuan 4 ini hanya sebatas untuk mengingat kembali istilah-istilah dari bidang sistem komputer dan mikroprosesor. Nantinya setelah ini baru kita akan masuk ke ranah memori, pas, ranah dari aritmatika, lalu sampai dengan perbandingan penggunaan mikroprosesor dan mikrocontroller dalam suatu proyek atau suatu yang kita. Nah, itu saja pemaparan saya untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Dipersilakan jika ada yang ditanyakan. Nah, sambil menunggu jika ada yang bertanya, dan ingat, saya ingatkan kembali untuk komponen perkuliahan akan muncul di jam 1 untuk mata kuliah mikroprosesor, maka akan ada presensi, kuis, rekaman, dan materi. Nah, yang mana lebih dahulu muncul itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Dan sampai kehilangan jejak. Dan yang paling penting, pada pengerjaan kuis diharapkan itu emailnya dan notifikasi penyerahan dari email itu atau dari kuis itu tolong diselesaikan biar dia masuk ke kolom penyerahan kuis. Kan sampai sudah mengerjakan tetapi tidak diserahkan, dia akan masuk di kotak masuk kedua. Dalam artian tugas ini dikerjakan tetapi tidak diserahkan. Nah, jadinya di classroom itu ada 3 tingkatan: diserahkan, diberikan, tidak mengerjakan. Nah, itu kalau tidak mengerjakan otomatis itu indikatornya atau warnanya merah. Nah, antara yang sudah menyerahkan dan diberikan itu letak perbedaannya pada saat tidak mengklik serahkan atau tidak mengklik tune in dalam penyerahan suatu tugas, kuis, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu tolong diselesaikan sehingga muncul di tak masuk penyerahan tugas. Nah, itu baru bisa dinilai, itu muncul nilainya. Kalau jika masih di kotak masuk diberikan, itu tidak bisa dinilai, jadi harus diselesaikan dulu penyerahannya di classroom masing-masing. Jadi seperti itu gininya manajemen pengaturan tugas di kelas. Jika yang sudah mendapatkan nilai berarti itu sudah benar untuk alurnya, dan itu tetap dipertahankan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang nilainya 0 dan tidak ada nilai itu berarti masih nyangkut alurnya lagi 1 sehingga tidak bisa ditarik nilainya. Seperti itu informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, sehingga nantinya setiap komponen itu dilakukan dengan baik. Karena saya pastikan yang mengerjakan dengan baik sesuai dengan waktu yang diberikan tentunya akan berpas pada hasil yang baik juga. Nah, intinya itu dari kalian untuk kalian. Nah, saya sebagai fasilitator di sini secara online
terus melaksanakan kegiatan baik itu live session sudah kan setiap minggu, dan juga kuis dan juga materi dan rekaman juga harus saya upload kepada teman-teman. Juga baik yang mendengarkan secara langsung maupun tidak langsung bisa kembali melihat rekaman tersebut. Secara esensial dan secara kapasitas tidak akan mengurangi dari isi tersebut karena isinya pasti sama dengan yang saya sampaikan baik secara langsung maupun dari. Nah, itu saja dari saya. Ada pertanyaan, teman? Ya, kalau tidak ada berarti silakan lanjutkan aktivitas kalian. Ya, jadi saya harapkan setiap komponen yang ada di Classroom kalian kerjakan dengan baik. Tentunya itu semua kalian ke depannya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa, selamat siang, dan silakan lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.